Tribuners. Musim mangga sekarang, jadi saya simpan mangga aku di sini. Mungkin ambil ke orang tuh. Lengkap gini tuh, ada semua itu. Ada Bekatori juga. Bekatori Tribuners. Ada juga di sini yang muka Tribuners. Kalau mau ke Sprite, ada juga lengkap ke semua. Banyak. Banyak saya punya persimpangan. Jadi begitu. Jadi kalau makan pengganti makan malam tuh sekarang itu Tribuners ini mangga, karena musim mangga sekarang toh. Jadi 2 mangga ini kayaknya makin sehat juga. Betul, jangan mungkin makan nasi seperti di belakang teh. Sudah makan di belakang teh. Sudah makan nasi Tribuners. Kalau kita ini tuh langsung Tribuners toh. Jadi tadi saya sudah wawancara ke beberapa penanggung jawab halaman. Ada berita-berita, hampir semua halaman beritanya menarik selalu Tribun Timur. Ada tadi itu ternyata di Amerika mulai ada bakar-bakar. Ikutin juga Indonesia suka bakar-bakar dikala ki Trump presiden kami tidak opo biar deh. Bahaya itu kalau opo gitu Trump. Tapi ya begitu nanti kita baca besok Tribun Timur nih. Sebentar kita dengar minit previewnya kalau kita tidak sempat baca Tribun Timur. Karena garis besarnya ada semua di situ Tribuners. Dari mulai olahraga, kampus, politik sampai dunia. Oke Tribuners, dah. Bukan oleh makhluk dan makhluk di sini masuk di dalamnya manusia, jin, malaikat. Assalamualaikum. Wih, salam. Serius tak? Mau jam setengah 12. Setengah 12 malam Iya. di Indonesia Timur di Makassar. Setengah 12 siang di Amerika. Jadi beda 13 jam. Beda 13 jam deh. Di sana orang sudah semakin ribut. Mulai ada yang mau bakar-bakar. Iya. Kita mau makin tidur. Beda nadi. Tak Seharian. balik nah. Dulu jadinya hari kedua pemilihan perhitungan suara pemilihan presiden Amerika. Hari Iya. kedua gitu. Sudah semakin jelas kemungkinan kekalahan incumbent Donald Trump. Iya. Joe Biden semakin jelas diprediksi menang. Ya. Syukurku saya. Kalau kalah betul kini Trump dialah incumbent pertama di Amerika yang kalah. Dia presiden yang hanya 1 periode. Iya deh. Jadi kita masih menurunkan laporan utama di halaman 1 itu soal perkembangan pemilihan presiden Amerika. Kemarin kan kita sudah mengangkat judul Joe Biden. Joe Biden. Selat Makassar lebih kondusif. Iya. Kita sudah berani memprediksi Tribuners bahwa Joe Biden yang akan menang, meskipun belum berani orang. Kita kena feeling yang Jurnalis. melihat perkembangan yang terjadi. Kita ada teorinya itu Tribuners. Tapi jangan kasih tahu ke orang dia. Kasih tahu sedikit. Apa Kalau pilkada itu, kalau ada kandidat yang mengancam mau melaporkan, Iya. berarti anggap kemungkinan besar itu kalah. Sip, potong ke dulu. Potong ke dulu. Jadi kalau ada yang mengancam, mengancam menuduh lawannya, saya dicurangi, awas pokoknya saya akan melapor, apalagi mengaku saya yang menang. Itu tanda-tanda kekalahan itu. Kemarin kan masih dihitung perhitungan baru berapa jam
setelah penutupan pemungutan suara Iya. sudah perhitungan, Trump sudah mengancam yang akan melaporkan diri. Itu salah satu tanda itu bahwa Iya betul. Gelisah itu, resah. meskipun selalu dia bilang juga saya yang menang. Jadi makanya kita berani tulis. Iya. Jadi dan akan membuat Selat Makassar semakin kondusif. Iya tahu. Senantong ke. Ini karena kalau Trump yang menang diprediksi ketegangan di Laut Cina Selatan itu semakin meningkat. Iya. Dan kalau terjadi peningkatan ketegangan, Amerika diprediksi akan menambah armada pasukannya di Laut Cina Selatan, dan itu akan lewat Selat Makassar. Deh. Akan meningkatkan juga ketegangan di situ. Kita lebat lagi dah lewati. Jadi besok kita akan mengulas lagi. Jadi salah juga kalau ada orang yang mengatakan tidak ada pengaruhnya itu Pilpres Amerika terhadap Indonesia, apalagi Makassar, besar sekali pengaruhnya. Besar ke. Belum ke harga udang, Iya. pangkep, sampai ke dolar, harga ekspor kita itu mempengaruhi semua. Iya, kalau kita ekspor ke. Pakai dolar. Besok itu sudah tegas nih pengamat kita, pakar politik kita mengatakan jangan tiru-tiru itu Trump. Iya. Masa kalau baru bikin kasih Rusia, nggak bisa tenangkan Masanya. Masanya itu kan tambah marah karena pernyataan-pernyataannya juga Trump sendiri. Iya. Padahal sebelum-sebelumnya beda. Kalau pemilihan presiden di Amerika itu Kondusif itu tahu. begitu ada yang kalah langsung mengucapkan selamat kepada yang menang. Iya. Dan memang kan pengumuman resminya kan masih sampai Januari. Iya. Tapi kan sudah mulai ada perhitungan elektronik, Bitcoin, apa Iya. segala macam kayak kita. Dan itu sebelumnya di Amerika itu kalau sudah pemungutan suara dan ada hasil Bitcoin, perhitungan cepat, itu yang dianggap kalah itu biasanya langsung menelpon yang diprediksi menang. Kecuali si Trump. Iya. Jadi, satu-satunya beda yang positif dari Trump itu waktu positif corona. Kostit nah. Semakin Yang lainnya berarti negatif. negatif sama. Sebenarnya seandainya dia berbuat positif setelah pilpres ini berarti dua yang positif nih. Iya. Positif corona dan positif pilpres. Iya tahu. Tapi tambah negatif karena dia bikin mula lagi. Pertama kalinya mungkin ini. Pertama jadi betul-betul dia hanya satu kali positif Iya. selama jadi presiden waktu kena corona. Beberapa pekan lah serang kodam orang tua Iya. Kasih lah. Iya. Kodam tuan seharusnya dia Iya. arahan. Ini meme itu beredar di mana-mana. Banyak nih. Ada yang bilang siap-siap mau jadi menteri pertahanan Trump. Aduh. Tapi yang bilang itu bahwa pilpres Amerika mirip Indonesia bukan kita. Iya. Siapa dia? Justru pengamat orang Amerika sendiri. Iya. Orang Amerika yang pengamat internasional yang tinggal di Amerika itu yang pertama kali melontarkan di Twitternya bahwa pilpres Amerika kali ini mirip Indonesia. Kodok. Padahal maju nama. Pertama kali ya juga Amerika tiru-tiru Indonesia. Iya, apa nah? Mundur ke saya anu nelampeo kan. Untung terang itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua berita kita yang menarik biasa yang perlu dibaca itu. Pertama kalinya orang Indonesia mendapat 3 penghargaan betul dari Jepang. Propusni tanda. Itu apa? Kata iya. Itu mah. Teman. Apa minta penghargaan? Penghargaan. Bintang Putra Matahari terbit dari negara Jepang. Wih. Jadi kayak pahlawan itu seandainya orang Putra? Jepang. Mahaputra Pak. Oh, Sama Mahaputra. dengan kalau Indonesia, pemerintah Iya. Indonesia memberikan penghargaan terhadap orang yang mau diangkat jadi pahlawan. Betul. Harus ditanda. Dan ini penghargaan ketiga.
Iya, diumumkan langsung oleh konjen Jepang di Makassar. Tadi ditelepon Pak Agus itu. Iya. Kira-kira kenapa kita dikasih penghargaan begitu sama Jepang? Iya. Ternyata itu Pak Husni Tantra. Dia ada dokter pertama dari Indonesia yang melanjutkan studi di Jepang. Bayangkan Tribuners, tahun 1976 Husni Tantra sudah dokter di UNAS. Iya. Dan lanjutkan kuliah S2 di Jepang. S2 di Jepang. PhD. Tahun 76 belum kalau kita lahir. Itu jenam saya 9 tahun. Iya, saya baru lahir tuh. 76. Pak Husni Tantra sudah sekolah di Jepang. Nah, ini dia dianggap orang yang sangat membantu mempromosikan pendidikan di Jepang. Dan selama Pak Husni Tantra kuliah di Jepang, setelah kembali dari Jepang, setelah menjadi guru besar di UNHAS, katanya dia sudah mengirim 76 orang. Dibawa ke sana kuliah juga? Dia dikirim kuliah di sana, berarti ada 76 Lulusan Jepang. dokter lulusan Jepang yang karena para Husni Tantra. Oh. Wajar memang kalau kasih penghargaan. Iya. Sembari perpustakaan luar biasa. Iya, Waktu kuliah dulu, kebetulan teman ketua Dema. Iya. Dewan mahasiswa berteman semua dengan Kak Patas Limariki, Iya. Kak Tagini Parenta, Iya. Prof. Astria Sanudin, Hmm. Pak Majid Salah. Salah tuh. Teman semua itu sama-sama aktivis. Iya. Ada fotonya besok itu mereka semua itu berempat itu diterima. Kita bisa lihat baca bahasa suci. Tapi memang luar biasa kita tahu itu Pak Husni Tantra. Jadi sudah Mede. Itu yang benar. Yang tiru-tiru terang. Iya. Dan sampai satu ini juga positif tak karena corona. Dah. Dia lawan enggak? Boleh potong sedikit. Oke. Hai Tribuners, apa Iya. kabar? Iya, ini sudah mau berakhir pekan lagi. Dan untuk besok berita PSM besok ini kita ada berita dari manajemen PSM yang memberi restu kepada para pemain PSM untuk ikut pertandingan Tarkam. Jadi manajemen memberi restu kepada Rashid Bakri CS untuk bermain Tarkam, mengisi kekosongan waktu karena kompetisi kan tidak ada tahun ini dan baru digelar pada Februari 2021 mendatang ya. Jadi supaya pemain tidak jenuh dan juga supaya pemain tetap bisa menjaga kondisi fisiknya selama kekosongan waktu, serta agar pemain tetap bisa mendapatkan atmosfer pertandingan. Iya. Jadi manajemen memberi restu kepada mereka untuk bermain Tarkam, tetapi dengan catatan hati-hati. Jangan sampai karena bermain Tarkam itu bisa menyebabkan cedera. Tetap ikut saja bermain Tarkam tapi hati-hati. Iya tahu. Itu saja pesan dari manajemen PSM. Nah, tapi sejauh ini belum ada sisa pemain yang diketahui, pemain PSM yang diketahui sudah bermain Tarkam ini belum ada. Sejauh ini kan belum diketahui, tapi ya tidak apa-apa katanya. Begitu Tribuners. Apalagi? Iya, apa kita aja? Untuk berita lainnya itu jadi 5 pemain akademi PSM yang sudah mengikuti Garuda Select atau seleksi tim Garuda di Jakarta itu sekarang sedang menanti hasil pengumumannya. Udah lulus semua atau 5 orang di? 5 orang pemain ini sekarang sudah kembali dan pengumumannya itu baru diumumkan pekan depan Tribuners. Jadi pihak tim seleksi dari PSSI itu kabarnya masih akan merembuk dulu, maksudnya mengumpulkan data dari masing-masing pemain untuk kemudian dirumuskan bagaimana hasil keputusan nantinya siapa-siapa yang akan lolos
untuk diberangkatkan ke Inggris mengikuti pemusatan latihan di sana. Jadi dari total 50 pemain hanya 26 orang saja yang terpilih. Iya, 2 mau tahu atau 3 mau deh. Semoga saja Tribuners ya. Iya. Tapi kalau saya sih berharap 5 orang semuanya lolos ini. Kalau saya 3 mau yang pasti ya. Iya, Tribuners. Bangga tongki. Iya, harus bangga, apalagi nih pusat latihannya di Inggris sana. Kampung halamannya Kakak Ripe. Iya. Tim asalnya MU. Ya MU iya. Manchester United. MU. Nah, kemudian apa lagi Tribuners? Nah, ini kemudian juga ada berita dari Kala Cars, ini salah satu lini bisnis dari Kala Group yang membawahi produk-produk motor Benelli, produsen motor atas Italia ini. Jadi tadi hari ini Benelli telah meluncurkan tiga motor baru mereka. Iya. Yang pertama itu Imperial yang 400, kedua TRK 502 Caswheel, dan Patagonian Eagle 250 EFI. Ada mahal-mahal harganya itu. Mau saya sebutkan Iya harganya? tahu, harusnya tahu dulu ya. Jangan menang. Penasaran tak Tribun. Baca minggu besok Tribun Iya Timur. deh. Jadi motor-motor ini diluncurkan resmi hari ini dan sudah mulai mengaspal di Makassar. Ini motor-motor gede semua ini Tribuners. Iya, dia kan 500 ya. CC-nya di 300 hingga 500 cc. Iya. Nah, yang paling saya sebutkan harganya nah. Iya. Nah, kalau Patagonian Eagle ini dibanderol mulai dengan harga 49,7 juta. Murah gitu. Iya. Saya sebelum ini tetap. Iya. Nah, kemudian Imperial yang 400. Itu bisa ditebus dengan harga 87 juta. Terjangkau Ji. Kalau redakturnya Tribun Timur udah dapat Ji. Amin. Semoga bisa terbeli Tribuners. Iya. Nah, terakhir ini Benelli TRK 502 Caswheel ini. Kita tahu berapa harganya? Berapa? Seharga 169 juta. 3 bulan gaji Kakak Arif itu di Tribun. 169 juta. Jadi ini motor tipe Adventure Tribuners. Deh. Yang cocok untuk segala medan. Iya. Jadi bagi Anda yang berjiwa petualang, pakai motor Benelli TRK 502 ini sangat cocok untuk Anda. Deh. Seperti apa penampakannya motor-motor ini? Iya. Baca ke besok halaman 13 Tribun Timur. Nah, di situ ada saya pasang fotonya besar-besar ini motor semua. Di situ juga dilengkapi dengan spesifikasi masing-masing. Kerennya. Bagaimana tipe rangkanya, mesinnya, bagaimana peleknya itu ada semua di situ. Pasti keren. Itu menurut Tribuners nah. Iya Pak, ada kakak mikir nah. Iya, sementara ini masih mengedit halaman 3 dan 4 juga dulu. Iya, banyak ya halamannya kakak mikir. Tribuners. Dadah. Kakak Cing. Wah. Apa kita bikin di sini? Gimana? Baik Ji. Besok Iya. ada 2 halaman di Sulsel sama Sulbar. Jadi kalau di Sulsel itu kita angkat jalan debat di Pilkada Bulukumba. Iya. Ini besok mereka debat di Makassar, jadi semua paslon sudah kegambar lokasinya. Dan ada 4 calon di sini, Hamsa, kemudian Tommy, Askar HL dan Andi Uta. Jadi untuk masyarakat Bulukumba besok, Iya. saksikan nanti debatnya di IG-nya KPU. Nah ini ya, Deh, keren nah. jadi besok pertarungan gagasannya. Jadi bisa besok dilihat kira-kira apa sih cara-cara mereka membangun Bulukumba. Iya. Kemudian apa program-program jangka pendeknya, ada jangka panjangnya, dan lain-lain. Besok dibaca selengkapnya di Tribun Timur ulasannya bagaimana persiapan mereka. Iya deh. Ada yang sikir, ada yang cuma santai-santai di rumahnya tuh, dan lain-lain. Jadi ini tadi malam ini, Iya. Moca, Iya. masa dari Bulukumba ini sudah masuk ke Makassar. Jam kok masuk? Dibatasi kok. Padahal sampai di sana hanya 50 orang yang bisa masuk.
semua itu dari 4 tim. Iya. Berarti tak 25 aja. 25 Baru datang sekampung. Iya. Biasa kan? 25 truk. KPU di sana sudah menghimbau. Iya. Jangan ke Makassar. Tapi nak bilang tong ya tidak minto harus Kak Mas. Ini rombongan tadi malam masih sampai sekarang ini masih ke Makassar. Berdatangan terus, Dek. Masih berdatangan terus. Selain itu ada beberapa kilas-kilas dari daerah lain, dari Bone, Sinjai, kemudian Maros, dan daerah lain yang ada di Sulsel. Itu untuk silakan besok dibaca. Iya, Dek. Dan ternyata masih ada puang. Kan ini kan ada 4 anggota DPR yang maju di Bulukumba. Belum ada surat pemberhentiannya. Nah itu bahaya, bisa rawan diskualifikasi. Bahaya nih ini. Kenapa ndak dia Nah itu juga, jadi dia harus ada itu 30 hari sebelum pemilihan, artinya lewat mi. Belum tahu. Belum pi. Tanggal 9 nanti harus ada. Kalau tidak didiskualifikasi. Dia harus mengajukan atau memang harus ada dari Kemendagri tuh. Kan Kemendagri yang kasih keluar gitu barang suratnya. Senan ini penggantian antar waktu. Sementara diusul juga itu. Iya. Jadi kalau tidak ada itu keluar ya bahaya. Iya, jadi diskualifikasi. Mamanya menangi. Ada 4 calon. Jadi kalau tidak ada itu, satu mami calon ini bertahan kau. Pagi. Itu kalau di Sulsel, kalau di Sulbar ini ternyata di Sulbar juga masih meributkan. Iya. Jadi masyarakat Sulbar di sana berulang kali mendatangi Kemenak. Iya. Untuk menanyakan, kapan umrah ini? Nyeto. Nah, ternyata Kemenak sudah memberikan sinyal ada syarat-syaratnya, besok dibaca juga di Tribun. Kemenak di Sulbar sana sudah mulai mengeluarkan imbauan terkait syarat-syarat umrah nanti, syarat new normal ala new normal umrahnya. Jadi begitu besok kalau di Sulbar. Yang lain itu ada HMI tadi demo di Kemenkumham. Iya. Dia demo terkait kecurangan CPNS di sana. Kemudian ingat besok warga Majene. Iya. 9 jam listrik tak mati. Kenapa tahu? Iya, ada perbaikan gardu. Oh, saya kira disengaja sama pemerintahan ada. Malam minggu lagi. Malam lagi ada. Malam sekanu jomblo. Allah sekarang anak muda iya. Sudah mulai di Majene. Kalau gelap-gelap. Banyak nyamuk. Mulai jam 9 malam Tribuners di Majene. Iya. Mati lampu sampai pagi. Tidak dirasakan malam minggu di sana. Oh, dirasakan kita cepat kok sini biar mau 1 jam. Itu saja Tribuners. Kira kacing. Kodong ya. Assalamualaikum Pak Polisi. Pak Polisi. Apa kita mau laporkan nih? Tribuners, Iya. besok ini ada 2 berita terkait kasus terkait kasus pelecehan seksual. Di mana sih itu? Itu tadi kejadiannya di Kecamatan Tallo. Makassar. Iya, pelakunya itu berseragam ojek online. Baru korbannya penjual kue kesnya. Yang masuk di lorong-lorong, baru pakai jilbab lagi. Bayarnya tidak dia dijago. Iya. Modusnya ini campur. Dia seolah-olah bertanya alamat. Setelah singgah, langsung dia pegang payudaranya itu penjual. Baru lari. Baru ada CCTV. Ada CCTV. Dadah. Cuman sayangnya ini CCTV-nya agak kabur nih, jadi tidak jelas ini platnya nih, motornya ini ojol. Jadi sekarang polisi masih melakukan penyelidikan untuk cari ini orang. Intinya ini pelakunya masih berkeliaran, jadi waspada. Waspada Iya, nanti siapa tahu
Jadi korbannya juga dibikin payudara. Hati-hati kakak Mike. Kenapa kamu bahas payudara? Kakak Mike hati-hati Ki. Yang besar-besar ke payudara lawan. Gitu terus. Bukan ketawa-ketawai. Iya. Terus ini ada juga berita terkait ini warga Antang yang gantung diri. Iko dong. Kenapa sih deh? Ini belum diketahui modusnya. Tapi kejadiannya itu di saat istrinya pergi pesta kapurung. Iya. Ini istrinya ini setelah pulang ke rumahnya dia kaget lihat rumah ini sepi sekali ini. Padahal ada suaminya di dalam. Nah, setelah dia buka pintu kamarnya ternyata suaminya sudah gantung diri. Waduh, udah sempat bicara sama istrinya? Udah sempat. Nah, ini ada untuk hailnya besok di Tribun Makassar itu terkait kunjungannya lurah dan camat se-Makassar itu ke Bali. Ini dapat sorotan juga ini sebagian itu di grup-grup WA. Ini kenapa katanya lurah-lurah ini masih dalam suasana pandemi. Nah, dia pergi semua jalan-jalan ke Bali. Begitu Tribuners. Jadi ini warga Makassar kalau untuk sementara 1-2 hari ini jangan dulu cari lurata. Ada yang kita urus karena ada di Bali. Nanti Sabar-sabar gitu. anda tahu nak kasih lagi stres dulu. Terus di halaman komunitas ada juga berita terkait ini. Kementerian Perhubungan kasih penghargaan untuk Semen Bosua. Oh, Nah, itu karena Semen Bosua katanya patuh dalam operasional ojol angkutan itu R10. Iya, dia patuh jadi dapat penghargaan dari Kementerian. Tadi penghargaannya disaksikan langsung sama gubernur. Wes deh. Jadi ada lagi berita lainnya. Apa lagi itu? Tapi baca mungkin saja. Kasih penasaran makasih deh. Nanti tidak dibaca kok. Patotoinya Tribunnya. Nak kasih penasaran Ki. Ini Tribuners nak kasih penasaran Ki. Datang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nia bisa Tribuners. Iya kodong. Nah bilang orang Makassar kan nak kuku. Saya kira apa? Ala apa tadi? Apa tadi? Lagunya ini. Ka-ala-alaki. Ka-ala-alaki. Kala-ala. Bukan kala-ala. Ka-ala-ala. Tapi ulangi dulu deh. Ka-ala-alaki. Ini Tribuners jadi sudah malam begini. Ketawa-ketawa mami. Iya, karena kan mami selesai semua halaman tadi. Ada yang lapar juga Tribuners. Maaf ya kenyang maki sudah makan mangga macam. Tiba-tiba ada tuh yang biasa bilang kalau saya terserah aja ya. Iya. Idikaho. Video Tribuners. Iya. Kan kita kembali ke video. Iya. Apa nih yang viral kata tadi? Banyak ini Tribuners. Tunggu dulu sebelum saya lanjut. Iya, apa nih video tadi Kakak Rip? Iya nih, mau kisah dekat begini. Banyak nama videonya nih Kakak Rip. Bukan ini. Apa sih? Diko. Hah? Kandio. Iya Kandio. Ini tahu Tribuners iya. Yang pemilihan presiden yang di Amerika. Ada rusuh-rusuhnya. Mana nih? Ada rusuh-rusuhnya Tribuners. Rusuh Jatuh gitu Tribuners. Terus, Iya, ada orang
pakai bom molotov lempar-lempar masa benderana sendiri na bakar. Ini dibilang ala-alaki. Itu mi. Masa Amerika ala-alaki? Itu mi gara-garanya na contek mi Indonesia kan. Iya. Pilpres na Indonesia na contek. Jangan mau kau ke atas. Kok ikut-ikutan sama Indonesia Tribuners. Katanya negara maju. Iya. Atau ricu-ricu kayak Indonesia. Jangan lalu deh. Iya. Contoh yang baik dong. Kenapa cepat sekali mundur ini Tribuners? Mas banyak video Tribuners. Mana lagi? Ini lagi Tribuners. Tonton kina di YouTube Tribun Timur. Ada ini juga. Dong kasihan. Bukan kasihan ini. Iya, kenapa ya? Ada ASN aparatur sipil negara PNS kedapatan itu baku enak-enak di mobil. Itu bilang ala-alaki di atas mobil. Baru ketahuan. Ide. Terancam sih. Terancam dipecat. Masa pergi di atas mobil. Baru siang-siang. Iya, begitulah. Intinya kalau yang susila itu ya mau di tempat umum. Iya, dia mau kasih jala-jala orang. Iya, ala-alaki. Ala-alaki. Deh. Malas deh. Iya. Apa itu sama yang Tribun? Kenapa sih kalau orang regang itu klik tuh? Apa dibilang? Kalau kalah ala. Apa itu? Kalau Suka regang ngambil di. itu. Oh. Oh, nale-ale itu kalau di sini. Oh. Di sana Allah. Begitu. Suka ngambil sama. Begitu. Oh, begitu di pengertiannya di. Baiklah. Ada juga video yang unik-unik. Iya, apa tuh yang uniknya? Di mahar sebuah acara pernikahan kayak acara Iya. Masa dengan ayam kampung sih. Kita nonton kita video. Masuk yang ku upload juga di tadi. Instagram. Ayam kampung. Di Lombok Timur nikah maharnya pakai ayam panggang. Itu. Ayam panggang. Coba deh di Makassar juga begitu deh. Siapa yang mau duluan? Kalau di Makassar kan harus niat miwang panai na tinggi tongi. Niat tongi pas sunrang na tongi. Itu hebatnya orang Bugis Makassar. Penghormatannya tuh. Penghormatan. Kalau ini ya tahu ada menghargai, ada menghormati ini berarti kalau pakai ayam panggang. Iya dihormati toh. Iya. Curiga kasa ini pengantinnya suka makan ayam panggang. Dimudahkan tahu. Dimudahkan, betul. Tidak pakai ayam apa sapi panggang tahu. Iya. Sama di kampungku di Dubai begitu toh. Pindah lagi di Dubai ini. Dari Turki ke Dubai sih ya, Dede. Kan dua nenekku saya yang perempuan, nenekku toh itu orang Turki, kakekku orang Dubai. Kalah. Emosi itu tetangga ya. Iya dong. Tenanglah, lo mau kecampur ge. Ada toh itu dong. Videonya ini curhat-curhatan di TikTok. Suami istri bisa. Kodong. Tapi masih sama-sama sayang. Masalahnya tidak mau juga rujuk lagi. Dan tahu toh ini masalah. Apa namanya itu? Ya maksud Tompi deh ke ala-alaki. Gitu mi. Pokoknya nonton begini Tribuners deh. Iya deh. Jangan lupa besok Tribuners. Apa sih? Besok itu ada virtualnya Tribun Timur itu. Ngobrol virtual tentang aplikasi pendidikan. Nah, ini bagus ini. Betul. Untuk siswa, untuk guru, dosen dan sebagainya. Jadi ada aplikasi bernama Aku Pintar yang akan dibincangkan Tribun Timur jam 2 siang bersama Kepala Dinas Pendidikan Sulsel Prof. Jupri. Ya. Jadi di situ terobosan di Aku Pintar itu seperti apa. Jadi kalau misalkan guru mau mengajar ke muridnya, dia bisa bikin semua sub pengajarannya di situ. Langsung dari situ bisa connect ke video conference bisa. Tahu. Jadi ketika murid atau siswa masuk di situ, langsung terekapnya absennya juga.
Bagus. Jadi tidak perlu di manual lagi. Iya. Ada Pak Uca, tidak Ada. ada begitu. Hmm. Tidak perlu pakai absen-absen begitu lagi. Jadi yang masuk di situ siswanya di aplikasi itu langsung terekap dia masuk kelas. Hebat. Nah kalau memang dipakai ini ilmu pengetahuan dan teknologi deh. Bahkan apa kalau ada ujian akhirnya langsung di situ online bersama langsung selesai keluar nilainya. Tahu. Iya kasih gitu Itu Mide. besok itu Tribuners. Iya penting itu ya. Aplikasi Aku Pintar jam 2 siang hari Jumat 6 November 2020. Oke. Bersama Kepala Dinas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Selatan, Selatan. Profesor Profesor Muhammad Jupri. Muhammad Jupri. SPC mantan dekan psikologinya ini. Iya tahu. Terus jam 4 sore, Iya. 1, 2, 3, 4. Itu ada bincang kampus. Jadi ini akan membicarakan terkait dengan KKN virtual. Ide. Bagaimana pendapat nih Kak Ocha? Tahu KKN virtual ini? Tentunya saya sudah 2 kali KKN. Ih, banyak itu KKN 2 kali. Oke. Oke deh. Malam harinya Malam harinya apa? ada Uji. yoi. Anak muda kita. Sulsel yang premium. Jangan lewatkan juga itu Tribuners. Ulang tahunnya lagi besok itu. Siapa? Kakak Oji. Masa? Iya. Saya bilang ulang tahun kita lagi tiap minggu, dia bilang iya. Tiap minggu apa yang ulang tahun Wih, deh. bagusnya itu. Selalu bawa kue tuh kalau ulang tahun. Jangan kue tar, aku mau dalam poting. Dede. Ada pesan. Ada pesan nah. Tidak jadi beda ulang tahun itu baru maju sejaknya. Kau Chan tidak jadi kamu ulang tahun besok. Iya. Oke. Oke, dadah. Enak Ki. Kalau orang desa nggak bisa makan begini ya? Nggak boleh. Misalnya orang kampung nggak bisa. Nggak boleh orang kampung. Apa kayak itu? Ini makanan mentah. Iya di kurung aja saya. Mentah. Sis. Apa lihat orang makan? Anu, masa makanan mentah nama makan? Ini deh. Emang itu orang kala ala. Ada itu anunya, lagunya Sukma. Kala ala ki. Nah. Apa itu kakak Sisa? Tidak mau laporkan. Besok itu di kampus. Wisudawan Unhas. Dilarang ajak orang tua. Kenapa tuh? Di pandemi kepuang nggak bisa Ki. Oh begitu kan? Iya. Itu pun dibatasi. Ada wisudawan pagi. Ada Tommy juga sorenya siangnya. Itu pun cuma 500-an jadi 1000-an. Terus Unhas bentuk ini Departemen Farmasi Sains dan Teknologi. Baru saya kira dulu ada Mi. Ini baru ini departemennya ini. Oh departemen. Fakultasnya ya tapi baru departemen. Kemudian Prof Husain. Prof Husain ini. Makan. Ini boleh itu rendah. Yang ini sudah sulbardik. Prof Husain ini bangga. Kenapa bangga. Karena 11 timnya tim PKN UNN itu lolos ke timnas. Itu bangga tuh jasa ya sebagai alumni Unhas ya. Masuk mikir di politik. Ya kita aja. Besok itu kalau di politik itu ini debat perdana. Debat perdana di Jakarta disiarkan sama Kompas. Debat perdana apa? Debat kandidat calon wali kota Makassar. Oh ini tidak dirasakan deh. Jadi empatnya datang pergi semua, bukan jadi dua, jadi empatnya itu semua ke sana. Kemudian
Pak Dani ini pakai baju orange. Kemudian Pak Api sama Rahman, kemudian Nonek Sunung itu pakai baju putih. Kalau Deng Misal itu kotak-kotak. Tetap di kotak-kotak. Ya, tetap kotak-kotak. KPU sudah 80% tadi. Berarti sudah besok itu ya 90, besoknya itu sudah go. Jadi ada Melo di sana, ada Tommy KPU-nya di sana, Pak Dani dengan rombongannya besok ke sana, termasuk Alfian, termasuk Rahman, Bandok ke sana juga semua. Besok. Ikut juga? Tidak, jaga kandang terus kita bodoh. Mestinya itu ada di sana. Tidak bisa. Tidak ada cadangan kalau Oh iya, jangan terlalu lama habis ki nanti teh. Sedikit mami. sedikit mami baru Orang besar kau temani itu. makanan mantap. Oke, Pak Hendra.